Memfitnah HTI itu karena kebenciannya dengan dakwah yang dilakukan oleh HTI. Padahal keinginan HTI itu kan tidak lain, ingin menerapkan syariat Islam yang kafah dalam naungan khilafah. Kalau orang sudah benci kepada syariat Islam, benci dengan sholat, benci dengan puasa, benci dengan khilafah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Host yang saya hormati, Bang Ahmad Hazin, Bang Ahmad dua Ahmad yang saya hormati, dan yang saya hormati juga guru kita Ustaz Irwan Saifullah. Pemirsa channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sebelum saya membahas tadi ya, alhamdulillah ini ada kesempatan untuk saya karena cinta, karena sayang, mengingatkan satu Gus itu anak kiai, berarti sekurang-kurangnya ya mestinya gitu ya, kultur santri, kultur ustadz, kultur pesantren itu nampak. Salah satu kultur santri itu adalah, kalau kata Imam Syafi'i, berpikir 1000 kali sebelum ngomong sekali. Jangan udah ngomong 1000 kali salah pula, terus nggak istighfar, nggak minta maaf ya. Jadi untuk Gus Coy dan siapa, Zulfan Lindan, tahu agamanya apa beliau? Ya, untuk dua orang inilah ya, karena cinta, karena sayang, saya mengingatkan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 70-71. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Maksudnya adalah ihfadu jawarihakum. Kemudian jaga diri kalian, bil khusus perintah dari Allah berikutnya adalah wa qulu qawlan sadida. Berkatalah yang benar. Kalau anggota badanmu dijaga, bil khusus lisan juga senantiasa berkata benar, ini ada jawabnya dari Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal kalian. Sebaliknya, kalau badanmu tidak dijaga dari maksiat, lisanmu dibiarkan berkata dusta, termasuk fitnah di dalamnya, adu domba ya, dengan mengatakan apa, HTI, FPI, orang terlarang, itu fitnah luar biasa, nanti babnya berat lagi. Maka kalau itu tidak kalian lakukan, Allah tidak akan memperbaiki amal kalian. Maka Gus Coy dan Zulfan khususnya, dan mungkin makhluk-makhluk sejenis ya, serupa dengan mereka, saya mengingatkan saja bahwa semakin lisan kalian tidak berkata jujur, gemar fitnah, adu domba dan lain-lain, demi Allah ayat ini akan membuktikan kelakuan kalian semakin hari akan semakin hancur, amal kalian akan semakin buruk, bersamaan dengan jarak kalian dengan alam kubur yang semakin dekat gitu ya. Harusnya kan makin dekat ke ajal nih makin hati-hati.
wa yaghfir lakum dunubakum, dan kalau kalian bisa bertakwa, bil khusus bisa menjaga lisan untuk selalu berkata benar, kata Allah, maka Allah akan selalu menyediakan ampun buat kalian. Demikian sebaliknya, kalau itu tidak dilakukan, Allah tidak akan mengampuni. Gus Coy dan Zulfan, saya mengingatkan bahwa kalian sekarang lagi menikmati secara kasat mata, tapi saya yakin hatinya nggak nikmat gitu ya, di dunia politik sekuler liberal demokrasi ini. Saya cuma mengingatkan, umurmu terbatas, kamu akan mati, dan setelah mati seluruh amalmu, seluruh perkataanmu akan jadi hisab. Kalau itu masuk fitnah, maka Allah jelaskan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Walahum adzabul harik. Orang yang memfitnah mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, Masya Allah, ini yang difitnahnya HTI dan FPI. Kalau HTI sudah di puluhan negara sedunia, jadi difitnah, ormas terlarang. Ini urusannya bukan lagi dengan kita bertiga, sedunia. Ini HTI sedunia difitnah sebagai ormas terlarang, dan yakin nggak terima dengan fitnah itu. Berat Gus Coy ya. Itu berkenaan dengan fitnah. Kalau berkenaan dengan adu domba, Nabi juga sudah bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan pernah masuk surga orang yang gemar mengadu domba. Baik, itu pembukaan ya, karena sayang dan mengingatkan sesama makhluk Allah yang akan mati, khususnya kedua orang itu dan yang sejenisnya. Baik, terkait dengan Cupra Sapres ya 24. Kalau saya melihatnya, umat ini udah 77 tahun ya, sejak diproklamirkan merdeka katanya gitu, itu belum sehari pun menerapkan syariat Islam. Ya, 77 tahun ini hukum jahiliyah. Masyarakat sudah tahu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, meski sudah berapa kali ganti presiden, bahkan presiden kiai, wakil presiden kiai sudah ngerasain semua. Yang dirasakan di masyarakat sekarang sudah makin jelas. Yang ada adalah keterpurukan. Terpuruk dalam segala hal. Begitu. Itu sudah ditangkap oleh masyarakat. Oleh karena itu maka saya juga menangkap, kebetulan Ustaz Tahadus bin Imah, saya hari-hari ngajar, terus banyak interaksi dengan wali santri ya, di pesantren. Kemudian juga sering dapat amanah ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah gitu. Ya, ke Pulau Jawa juga. Itu masyarakat sudah jenuh dengan hukum jahiliyah, dan mereka sudah merindukannya itu kepada syariat Islam. Artinya mereka sudah seperti ini, bahkan walaupun calon presiden itu KTP-nya Islam ya, bahkan kiai sekalipun, mungkin habib sekalipun, tapi kalau tidak akan menerapkan syariat Islam, masyarakat sudah cerdas, punya kesimpulan ini akan sama aja dengan yang kemarin gitu. Jadi sudah tahu bahwa kalau cuma orang yang beragama Islam, kalau Islamnya tidak memimpin, tidak mengatur, mubadir gitu. Masyarakat itu sudah sampai ke kesimpulan itu. Perkataan saya ini bisa saya garansi, saya jamin gitu ya, nggak asbun gitu. Nah, berikutnya, kenapa demikian? Karena terus yalah gonta-ganti seperti itu. Ada yang karena memang faham dengan dalil, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka, kalau siap berpaling dari Al-Qur'an, hidup tidak diatur dengan Quran, maka kehidupan akan sempit, penuh krisis, penuh problem tanpa solusi. Ada yang sebagian karena dalil,
Juga ada yang sebagian orang awam merasakannya bukan karena dalil, tapi pengalaman dan apa yang dirasakan. Maka oleh sebab itu maka kembali ya ke FPI dan HTI. Dari dulu semenjak diberikan izin mendapatkan hak perkumpulan sampai hari ini dicabut BHP, itu aktivitas dakwahnya adalah selaras dengan apa yang diinginkan umat. Yakni tegaknya kehidupan yang dipenuhi dengan keberkahan, dengan rahmat gitu. Yang itu tidak lain dan itu tidak bisa wujud kecuali dengan penerapan syariat Islam. Jadi HTI itu dari dulu itu aja cita-citanya. Pengen bagaimana? Nggak pengen jadi komisaris? Oh, enggak ada. Ya, saya kecil-kecilan begini, alhamdulillah tinggal di kampung, yang namarin duit banyak, ya, gitu ya. Belum lama saya bangun masjid sama asrama berapa lokal gitu, ada yang nawarin dari pihak aparat, menanyakan ke saya butuh dana berapa total. Saya nggak mau, dakwah saya bukan untuk itu. Saya dakwahnya adalah untuk bagaimana peraturan jahiliyah yang sekarang ada ini lenyap gitu, diganti dengan syariat Islam. Takbir. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laqad kunna adzalla qaumin, kami ini dulu hina karena jahiliyah, fa'azzanallahu bil Islam, kemudian Allah memuliakan kami dengan syariat Islam. Kata beliau, famah manatlubul izza bi ghairihi, kalau kita ingin mulia bukan dengan Islam, adzallanallah, yang ketemu adalah dihinakan oleh Allah. Jadi Hizbut Tahrir itu yakin banget dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Umar itu. Nah, jadi janganlah Bung siapa tadi? Silvan Lindan dan Choi itu menuduh yang macam-macam. HTI dituduh akan jadi simalakama segala macam. Orang tahu kok. Jadi HTI itu nggak neko-neko, ya. Dakwahnya kemana-mana juga nggak ngerepotin, apalagi minta proposal, minta dana kemana, nggak level banget. In ajriya illa 'alallah. Kita hanya berharap pahala itu dari Allah. Karena kalau dakwah sudah dibeli susah. Apalagi kalau dakwah sudah didanain rejim, terus sementara di situ banyak kemungkaran, berat kita nanti ngomong jujur. Alhamdulillah. Jadi masyarakat juga tahu tentang itu. Kemudian kenapa HTI terus istiqomah dalam ini bersama masyarakat membangun pemahaman? Karena begini ya, membiarkan hukum jahiliyah eksis di tengah-tengah kehidupan kita atau mendukung capres sekuler meskipun beragama Islam tapi nggak mau menerapkan syariat Islam, itu dosa hukumnya. Maka yang dilakukan oleh HTI adalah dakwah terus, ya, karena diam dia adalah dosa. Kemudian yang kedua, HTI membangun kesadaran ke masyarakat berdasarkan dalil dan fakta bahwa membiarkan hukum jahiliyah termasuk yang tadi mendukung capres yang sekuler itu berarti membiarkan Indonesia terpuruk. Jadi satu tadi hukumnya dosa, membiarkan hukum jahiliyah eksis dan mendukung capres yang sekuler itu dosa. Yang kedua sekaligus juga itu artinya apa? Sama dengan ingin mengulang keterpurukan. Makanya di dalam kitab Al-Hikam itu ada keterangan gini, Ustaz. La tarhal min kaunin ila kaunin kahimarin yasiru al-makanul ladzi irtahala minhu wal ladzi irtahala ilaih. Gitu. Kamu tuh jangan lari dari makhluk ke makhluk, dari pemilu ke pemilu, ya. Dari caleg ke caleg, dari pilpres ke pilpres, 2019 ketemu 2024. Padahal isinya itu juga. Kayak keledai, kata Ibnu Athaillah itu. Maka kamu itu harus
walakinil hal minal akwani ilal mukawin. Tinggalkan makhluk, cari yang menciptakan makhluk, yakni Allah Ta'ala. Artinya apa? Tinggalkan hukum jahiliyah, segeralah bergegas ke hukum Allah. Jadi itu yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, dan ini masyarakat sekarang tahu, alhamdulillah tahu tentang itu. Jadi membiarkan hukum jahiliyah eksis itu sama dengan membiarkan Indonesia semakin terpuruk. Makanya di banyak pengajian saya pernah mengingatkan gitu ya, mau siapapun presidennya, kalau hukumnya masih ini juga, tetap hasilnya sama, itu ya, terpuruk. Jadi kita ini dakwah karena sayang loh ya. Selain daripada dakwah itu kita pahami sebagai kewajiban, tuntutan syahadat, sekaligus juga ini bukti sayang. Termasuk sayang kepada para pejabat itu sendiri. Nggak tahu para pejabatnya merasa nggak disayangin sama kita gitu ya. Insya Allah siang malam kita teriak ya, kita ingatkan ya untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang ketiga, alhamdulillah sejauh yang saya ketahui bahwa masyarakat sudah tahu penerapan syariat Islam secara kafah oleh negara, dan negara yang bisa menerapkan syariat Islam secara kafah itu namanya cuma khilafah, bukan yang lain. Itu masyarakat sudah tahu. Ini merupakan satu-satunya solusi. Udah nggak ada solusi lain. Jadi pilpres itu bukan solusi, masyarakat sudah tahu. Kalau hukumnya itu juga. Oleh karena itu maka jangan khawatir ya. Siapa Gus Coy itu dan Zulfan itu dengan mencurigai HTI itu seolah-olah ada sesuatu yang diharap selain daripada penerapan syariat Allah. Jadi nggak ada solusi 2, 3, 4, 5, nggak ada. Tunggal udah. Bagaimana jahiliyah dibuang ganti dengan Islam, itu aja sih. Kalau yang ada terbalik, buang Islam ganti jahiliyah, ya jadinya adzallanallah, dihinakan oleh Allah. Alhamdulillah masyarakat sudah tahu tentang itu. Nah, jadi berikutnya bahkan ada lagi hari ini masyarakat juga sudah paham bahwasanya kalau bukan dengan syariat Islam, siapapun calonnya itu pada akhirnya ketika sudah berkuasa ternyata keberpihakan mereka itu bukan ke rakyat, tapi kepada asing-asing oligarki itu. Rakyat sudah tahu. Jadi sekalipun ada, kalau saya pernah di satu daerah saya ngelihat ada foto caleg tuh, dibalik kepalanya Ustaz. Siap ya, kakinya di atas, kepala di bawah, terus ditulis siap jungkir balik demi rakyat. Itu rakyat baca itu bukan jadi tertarik, tawa geli. Karena mereka tahu tiap 5 tahun itu mesti ya rayuannya manis, gombal, tapi setelah mereka berkuasa hampir seluruhnya mereka tuh penipu. Enggak berpihak kepada rakyat, enggak, tapi berpihak kepada ketua partai. Ketua partai nanti berpihak kepada siapa yang ngasih modal, oligarki di belakangnya. Masyarakat sudah tahu. Jadi dengan demikian masyarakat juga udah enggak mau tertipu lagi. Masyarakat semakin cerdas, alhamdulillah. Berkah dakwah daripada umat Islam ya. Umat Islam yang dakwah, bil khusus dalam hal ini 2 ormas yang tertuduh, yang difitnah, yang dizalimi luar biasa. Semoga para pelaku zalim ini segera insaf, tapi kalau tidak insaf ya urusannya bukan dengan kami, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena gini, orang sering anggap enteng kali ya, memfitnah HTI, memfitnah FPI. Saya bicara HTI. Memfitnah HTI itu karena kebenciannya dengan dakwah yang dilakukan oleh HTI. Padahal keinginan HTI itu kan tidak lain,
ingin menerapkan syariat Islam yang kafah dalam naungan khilafah. Kalau orang sudah benci kepada syariat Islam, benci dengan sholat, benci dengan puasa, benci dengan khilafah, ngeri itu. Nggak bakal terbayarkan, jangankan dengan uang hasil menjabat 5 tahun, 10 tahun, seperiode, 2 periode. Ditebus dengan langit dan bumi ini aja pun nggak bakal ketutup itu. Kenapa? Benci dengan syariat, fatal akibatnya. Bisa batal syahadat. Ngerinya di situ. Makanya berhati-hatilah wahai para politisi ya dari partai manapun. Kalau Anda semua Islam, ya ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah ngajarkan politik sekuler. Panutan kita itu adalah Nabi Muhammad. Jangan pisahkan ya dari bertuhan kepada Allah dengan berpanutan kepada Nabi Muhammad, jangan dipisahkan. Nyembahnya nyembah kepada Allah pada saat sholat, tapi dalam kehidupan tidak mengikuti Nabi Muhammad, gagal itu syahadat. Allah nggak bakal terima orang yang hanya sholat menyembah Allah tapi mengabaikan Nabi Muhammad, tidak diikuti, tidak diteladani, tidak dicontoh. Dalam konteks apa? Dalam hal keseluruhan. Terlebih dalam masalah yang besar sekali, Nabi mempraktikkan model politik, bernegara, berekonomi dan sebagainya. Yang tidak lain setelah Nabi SAW wafat itu warisannya adalah khilafah. Jadi kami akan istiqomah. Nah, terus terakhir ya. Kami sih mengajak kepada seluruh partai, para politisi, apalagi yang beragama Islam, ya, mestinya kalian tuh dengan jabatan sekecil apapun, apalagi yang besar, tujuan kalian adalah dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar mungkar nahi ma'ruf. Itu. Ya. Satu. Yang kedua, hak kami dalam berdakwah yang tadi sudah disampaikan oleh ahli hukum ya, dilindungi. Satu, ada SK perintah dari Allah dan Rasulnya bahwa dakwah ini wajib. Kemudian oleh undang-undang dilindungi. Sekarang dirampas. Kami sih meminta kembalikan itu. Syukur kamu kembalikan, ya, karena itu hak kami sebagai warga negara. Nanti yang balas pahalanya adalah Allah. Tapi pahitnya nih, andai kata mereka tetap tidak akan mengembalikan hak kami sebagai warga negara untuk melakukan dakwah. Satu, jangan pernah kalian mengira kami akan berhenti dari dakwah. Enggak pernah. Dakwah itu urusan hidup mati. Gitu. Jadi seandainya pun ya syukur kalau dikembalikan ya hak kita ini, hak secara konstitusi sebagai warga negara punya kebebasan untuk berdakwah gitu ya. Apalagi ini untuk kebaikan umat dan negara. Syukur dikembalikan, nanti Allah yang balas pahalanya. Tetapi seandainya kalau bahasa Bang Ahmad itu legasi kedoliman yang dari rejim ini dilanjutkan, sekali lagi kami ingatkan, bismillah tawakal Allah, sampai jiwa raga hancur berkeping-keping pun demi Allah tidak pernah akan meninggalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Terus ditolak atau diterima, dakwah urusan kewajiban dari Allah. Ada SK atau tidak ada SK dari manusia, ada pengakuan atau tidak ada pengakuan dari manusia, termasuk dari rezim, nggak ada urusan. Kami cuma mengingatkan, kembalikan, jangan musuhi dakwah. Kemarin tuh ada rame-rame soal Fir'aun ya. Nah, saya bilang Fir'aun bermakna karakter ya. Kalau Fir'aun bermakna orang kan udah mati lama. Tapi kalau Fir'aun bermakna karakter, bermakna sifat, itu adalah penguasa yang anti agama, yang anti dakwah, yang musuhnya Nabi Musa. Karena setelah Nabi Muhammad nggak ada Nabi, maka penguasa yang mana yang membenci dakwah, yang membenci Islam, yang membenci para dai, itulah Fir'aun. Iya.
pertarungan antara iman dan kufur, antara hak dan batil, versi Fir'aun versus Nabi Musa, itu berlanjut hingga hari ini. Jadi Gus Coy dan lain-lain, saya ingatkan, berpihaklah di pihak Nabi Musa, jangan ada di pihak Fir'aun, gitu. Takbir. Nabi Musa sudah wafat, Fir'aun sudah mampus. Kita semua baca Al-Quran, di mana tempatnya Fir'aun, di mana tempatnya Nabi Musa. Kalau saya sebagai orang yang waras, santri waras saya ini, ya, santri waras dan santri ideologis, saya akan berpihak di barisan para nabi dan rasul. Kenapa? Karena itu yang setiap sholat saya minta, ihdinas siratal mustaqim. Saya minta jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, wahai Allah. Itu ditafsirnya jalan para nabi, jalan para rasul. Itu yang ingin saya tegaskan. Jadi nggak ada urusan dari manusia, diakui atau tidak, dakwah akan terus jalan. Sampai apa? Sampai Islam itu tegak, atau sampai saya mati dalam perjalanan menegakkan Islam. Itu saja. Baik, itu yang bisa saya aturkan. Mudah-mudahan nanti ada diskusi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.